Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdillah Baraja akan mempresentasikan tugas data science untuk bisnis dengan topik cara memprediksi resiko churn pelanggan menggunakan pembelajaran mesin dengan Python. Untuk menjadikan sebuah tantangan dari sebuah bisnis, di mana menentukan pelanggan mana yang kemungkinan akan kembali dan pelanggan mana yang kehilangan minat pada barang atau jasa yang disediakan. Di sini kami memperkenalkan konsep customer churn, yaitu seorang pelanggan dianggap churning jika mereka aktif kembali ke toko. Dan sedangkan pelanggan yang churned adalah pelanggan yang tidak akan kembali. Nah, ini untuk memprediksi seberapa besar kemungkinan pelanggan untuk terus terlibat bisnis. Di sini telah dikumpulkan sebuah data, yaitu data transaksi dari yang didapat dari Kaggle ya. Nah, data-data di sini ada kolom-kolomnya, dikelompokkan dari mulai customer ID, date, transaction ID, dan fitur-fitur lainnya dari harganya. Nah, berikutnya kita akan melakukan import data, yaitu import modelnya. Di sini menggunakan import numpy pandas datetime. Oke, setelah diimport semua, kemudian kita akan mengambil data, ya, datanya namanya scanner data. Ini untuk prosesnya. Nah, data-data ini masih harus dibersihkan karena format dan case-nya masih belum sesuai. Oke, di sini ada yang sudah muncul ya, yang belum diberikan nama juga sudah ada. Oke. Kemudian di sini kita akan menampilkan terlebih dahulu untuk melihat topik metriknya dulu. Ini melihat jumlahnya, jumlah customer di dalam datasetnya ada 22.600 ya, yang ada di grup juga 18.000. Untuk rentang waktunya tahun 2016 ya, ini selama 1 tahun dari bulan 1 sampai dengan 12. Kemudian di sini ada proses clean. Oke, nah ini setelah di cleaning, dibersihkan ya, ini total sesuai dengan customer ID-nya. Nah, di sini diperkenalkan sebuah fitur RFM. Ini adalah resensi, frekuensi, dan monetary value. Yang artinya resensi adalah kekinian, kemudian frekuensi, dan monetary value adalah nilai moneternya. Ya. Di sini akan artinya digunakan untuk mengambil ketika pelanggan melakukan transaksi terbaru, seberapa sering mereka kembali untuk bisnis dan berapa pembelian rata-rata untuk setiap pelanggan. Ya, cara kerjanya ya nanti akan membagi dari data pelatihan, periode pengamatan, dan untuk masa depan. Jadi nanti akan, jika kita ingin memprediksi berapa banyak yang akan dibelanjakan pelanggan dalam setahun, jadi kita akan menetapkan panjang periode mendatang dalam setahun dan sisanya akan diamati. Nah, di sini ada macam-macam, ada customer frekuensinya, kemudian resensinya, kekiniannya, kemudian ini customer age ya, jadi lama jangka waktu dia kembali, kemudian value, nilai yang di jumlah yang dibelanjakan. Nah, ini adalah nilai data-datanya digabungkan semuanya. Nah, ini sekarang kita proses. Oke. Setelah selesai, kemudian di sini
ini adalah nilai resensinya dari per customer ID sampai ke bawah ya, sudah dibuatkan, frekuensinya juga sudah ditentukan, value pembelanjaannya juga sudah ditentukan, age umurnya, jangka waktu dia belanja, ini menyesuaikan jaraknya ya namanya. Kemudian pada rekursif ya, pada rekursif ini terdapat computing RFM fiturnya ya, dan di sini akan mengambil dari churn labelnya ya. Selesai. Di sini ada sebuah ketidakseimbangan kelas. Jadi ada tugas dalam klasifikasi, ada kelas yang ingin diprediksi itu tidak seimbang dalam sebuah kumpulan data. Nah, maka ini bisa dikelompokkan ya, jika ada kelas minoritas dan kelas mayoritas. Nah, ini kita akan melakukan perbaikan ya. Jadi ini melakukan under sample dari kelas mayoritas atau over sample dari kelas minoritas. Jadi sampling ini adalah praktik untuk mengambil subset data untuk melakukan beberapa operasi ya. Nanti teknik yang digunakan untuk memperbaikinya menggunakan namanya SMOTE, Synthetic Minority Oversampling Technique ya. Ini nanti ada di bagian bawah, nanti akan kita coba. Nah, selanjutnya di sini ada langkah untuk model. Jadi untuk penerapannya menggunakan random forest classifier. Kita akan masukkan. Oke, setelah itu kita akan masukkan prediksinya, resensinya. Nah, di sini setelah diperbaiki datanya menggunakan SMOTE ini, maka sudah terjadi keseimbangan data yang tadinya datanya belum seimbang. Oke. Nah, sekarang kita akan menampilkan proses untuk random forest classifier-nya mencapai 1 menit ya. Kemudian ini adalah untuk hasil proses terlebih dahulu. Di sini digunakan untuk melihat tes akurasinya, nilai akurasi skornya. Nah, di sini bahwa menghasilkan hasilnya ya. Ini train testnya untuk tesnya, latihnya, data untuk latihnya, kemudian ini untuk tesnya, seperti itu. Nah, ini adalah hasil precision recall F1 skornya, nilai hasilnya. Di atas sini prediction test, ini prediction, kemudian ini prediction testnya ya.
Kemudian di sini kita akan menampilkan dengan matplotlib ini menampilkan grafik atau histogramnya. Oke, nah di sini adalah probabilitas distribusi dari resiko churn risk ya, resikonya. Nah, ini adalah data jumlah customer ya. Kemudian ini adalah nilai resiko. Nilai churn di sini adalah jika pelanggan ya, jadi di atas 0,5 ini akan cenderung untuk melepaskan diri, atau artinya akan tidak kembali lagi. Dan jika di bawah 0,5 di sini adalah yang berkesempatan untuk kembali lagi, sehingga penting untuk memperhatikan jenis-jenis atau pelanggan yang berada di posisi sebelah kiri atau di bawah 0,5, sehingga resikonya semakin di atas 0,5 akan semakin tinggi untuk meninggalkan. Nah, kesimpulannya teknik fitur RFM rekursif ini untuk menggambarkan jenis pelanggan. Jadi ini cukup berguna untuk menganalisis perilaku dan memprediksi apa yang mungkin dilakukan untuk di masa depan. Nah, setelah ini kemudian dapat di save model ya, kemudian dapat disimpan dan dalam bentuk SAV, di mana file SAV ini dapat dibuka menggunakan SPSS ya, dan sehingga dapat dilakukan tindak lanjut yang berikutnya. File ini tidak dapat dibuka secara manual karena file ini dapat dibuka melalui aplikasi SPSS saja, seperti itu. Sekian dari saya untuk mempresentasikan tugas data science untuk bisnis. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.